Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Jadi dalam sebuah penelitian ilmiah itu harus ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan di sini itu dihasilkan dari sebuah perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini dalam rancangan satu penelitian atau dalam sebuah proposal itu berisi penjelasan tentang fenomena empirik yang akan diteliti. Jadi masalah dalam fenomena empirik tersebut harus dijawab dengan bukti dan teori. Dalam sebuah rumusan masalah penelitian, biasanya peneliti melakukan sebuah survei pendahuluan atau penelitian pendahuluan yang disebut sebagai preliminary survey atau penelitian awal. Jadi dalam menyusun sebuah proposal penelitian, kita juga sebenarnya sudah melakukan sebuah penelitian awal, ya, tapi sifatnya masih penelitian yang sederhana. Bagaimana kita dalam penelitian awal ini mencoba untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Nah, di sini seperti yang disebutkan tadi, masalah itu harus dalam bentuk fenomena empirik. Artinya dia memang betul-betul terjadi, kalau dalam ilmu politik betul-betul terjadi dalam suatu masyarakat. Ya. Misalkan kita ingin meneliti tentang bagaimana strategi kemenangan pasangan calon pada pilkada. Maka fenomena empiriknya adalah bagaimana dia melakukan rapat-rapat pemenangan, bagaimana dia melakukan kampanye, bagaimana dia melakukan pidato, debat publik. Nah, itu semua adalah fenomena empirik. Kalau misalkan contoh lain, kita misalkan meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kita punya fenomena empiriknya itu yaitu saat peraturan itu disahkan kemudian diimplementasikan. Fenomena empiriknya adalah bagaimana peraturan itu dikerjakan oleh si eksekutif daerah atau pemerintah daerah. Nah, itu adalah fenomena empirik yang harus ada di dalam rumusan masalah. Itu yang pertama. Nah, untuk mengumpulkan data-data terkait dengan masalah tersebut, tentu kita melakukan penelitian yang disebut tadi preliminary survey. Sebagai contoh tadi misalkan kita berusaha untuk mengumpul ataupun menyusun satu pertanyaan penelitian tentang strategi kandidat pada pilkada. Maka kita mungkin sudah melakukan survei pendahuluan dengan melihat informasi di media massa tentang apa aktivitas survei, aktivitas strategi mereka, kampanye mereka, dan sebagainya. Salah satu preliminary survey ini bisa didapatkan melalui proses literatur review yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelum merumuskan masalah. John Creswell itu menyebut bahwa literatur review ini bisa dari mana aja dalam proposal, bukan hanya di subbagian studi terdahulu atau kajian literatur, tapi juga bisa di dalam rumusan masalah. Dia membantu si peneliti dalam merumuskan masalah yang baik. Nah, masalah penelitian itu bisa didapatkan dari gap yang diperoleh saat melakukan kajian literatur. Tujuan kajian literatur sebenarnya kan kalau bisa dan memungkinkan dan sangat disarankan itu adalah menemukan satu gap, satu celah yang belum diisi oleh peneliti lain, yang mungkin diabaikan oleh peneliti lain. Nah, itu bisa menjadi masalah penelitian. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa diidentifikasi sebagai masalah sosial? Kalau masalah tadi harus mengandung satu fenomena empirik, kemudian kita lihat apa yang bisa disebut sebagai masalah sosial yang bisa kita masukkan dalam rumusan masalah rancangan penelitian kita. Nah, di sini disebutkan bahwa masalah sosial itu saat ada kesenjangan antara hal yang ideal dan realitas. Yaitu dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi masalah itu ketika apa yang kita bayangkan itu berbeda dengan apa yang terjadi. Misalkan kita kehilangan uang, nah kita membayangkan yang ideal bagi kita adalah kita tidak kehilangan uang, tapi realitasnya kita kehilangan uang, sehingga ada masalah yang menimbulkan akhirnya kita tidak bisa membeli makan, kita tidak bisa membayar listrik misalkan, ataupun kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lain yang membutuhkan uang. Nah, analogi tersebut juga digunakan dalam menyusun rumusan masalah. Dalam satu subbagian atau subbab rumusan masalah dalam proposal penelitian itu
peneliti harus bisa menunjukkan kesenjangan antara hal yang ideal dan yang realitas. Dalam ilmu pengetahuan ini, hal yang ideal itu bisa kita cek dalam teori ya, ataupun dalam konsep. Jadi ada satu tips dalam menyusun rumusan masalah yang baik. Biasanya ada kalimat penghubung atau kata penghubung ya, dengan however, but, nevertheless, dan sebagainya. Nah, misalkan adalah tentang pilkada ya, kita balik lagi dengan contoh pilkada. Misalkan ada fenomena meningkatnya calon tunggal, jumlah calon tunggal yang ada di pilkada. Nah, dalam teori kan idealnya disebutkan bahwa demokrasi yang baik itu adalah saat banyak calon, saat misalkan masyarakat itu diberi banyak pilihan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Tetapi pada kenyataannya di banyak daerah atau di beberapa daerah yang terjadi adalah calon tunggal. Nah, di sini ada kesenjangan antara hal yang ideal dan realitas yang kita bisa sambungkan dengan kata penghubung seperti but atau however. Namun demikian ya. Nah, selain itu rumusan masalah itu juga harus penting. Penting itu ditentukan dari seberapa sering masalah itu dibicarakan publik atau seberapa banyak teori membicarakan masalah tersebut. Ya, pentingnya suatu masalah yang kita temukan kemudian mau kita ajukan sebagai proposal penelitian itu juga bisa kita lihat dalam literatur review ya, dari proses kajian literatur yang kita lakukan. Selanjutnya hal yang lain yang penting diperhatikan dalam rumusan masalah adalah cara penulisannya itu bernarasi, bercerita, dan dia berbentuk pernyataan. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita ingin meneliti tentang fenomena calon tunggal pada pilkada, nah kita harus bernarasi dulu nih dari awal. Misalkan kita bercerita tentang bagaimana pilkada itu ditujukan untuk mendekatkan pemerintah ke rakyat, supaya program pembangunan itu lebih cepat dirasakan, supaya rakyat memilih langsung pemimpin yang dikehendakinya. Nah, idealnya karena masyarakat itu heterogen, dari banyak latar, dari banyak karakteristik yang berbeda, maka idealnya juga banyak calon. Karena salah satu nilai demokrasi juga kan adalah kompetisi. Itu ideal. Kita bercerita tentang itulah di awal rumusan masalah. Nah, kita masukkan di paragraf berikutnya bahwa tetapi pada kenyataannya di Indonesia banyak di daerah itu ada calon tunggal di mana seluruh partai mendukung satu kandidat atau figur tertentu. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah dan ini kita susun dalam satu artikel ya, satu bagian dalam proposal kita yang cara penulisannya adalah dengan bernarasi, bercerita, dan kita menggunakan pernyataan. Nah, kalau latar belakang itu menjelaskan tentang konteks dari penelitian, maka rumusan masalah itu menjelaskan tentang latar depan dalam penelitian. Jadi dalam proposal skripsi biasanya ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan latar belakang itu adalah halaman belakang dari masalah kita ya, konteks yang lebih besar dalam masalah kita. Misalkan kita tadi berbicara rumusan masalahnya tentang pilkada yang diikuti calon tunggal, nah maka kita mungkin di latar belakang itu bisa berbicara mengenai bagaimana hakikat demokrasi itu, di mana masyarakat itu harus memilih sendiri siapa yang mengatur mereka atau memimpin mereka. Salah satu dengan mekanisme pilkada. Bercerita tentang itu di latar belakang. Di rumusan masalah kemudian menceritakan tentang latar depan dari permasalahan penelitian kita. Jadi jika latar belakang itu sifatnya abstrak, maka rumusan masalah biasanya lebih bersifat konkret. Masalah tadi yang di awal disebutkan bahwa rumusan masalah itu harus empirik. Di sini bisa disebut dalam kata lain adalah dia konkret, terlihat masalahnya. Ya, kalau kita berbicara calon tunggal pada pilkada, misalkan, kita harus bisa menunjukkan calon tunggal itu ada di mana aja, ya kan konkret. Calon tunggal di Sumatera Utara ada di Siantar, di Humbahas, gitu. Atau di daerah lain, misalkan di 2018 ada di Makassar. Gitu. Ya,
Jadi dia konkret dalam rumusan masalah. Nah, jadi apa sih isi dalam rumusan masalah? Setidaknya itu ada 3 paling minimal. Pertama itu apa masalahnya, dideskripsikan, diceritakan. Tadi kalau misalkan tentang pilkada calon tunggal, ya kita ceritakan masalahnya adalah pilkada diikuti calon tunggal. Kita ceritakan bagaimana di banyak daerah misalkan pilkada itu hanya diikuti oleh satu calon. Kita ceritakan juga mungkin prosesnya seperti apa. Nah, misalkan karena tidak ada partai-partai yang ada di daerah tersebut, misalkan tidak punya figur. Nah, itu deskripsi dari masalah yang kita tuliskan itu datangnya adalah dari preliminary survei yang sudah kita lakukan tadi di awal menuliskan rumusan masalah. Di awal kan disebutkan prosesnya itu diawali dengan preliminary survei. Kita mengamati, mungkin dari media, mungkin dari bisa juga dari pengamatan langsung ya, misalkan atau wawancara. Kita dapatkan fakta-fakta di lapangan dulu tentang hal-hal yang mendukung masalah tersebut. Nah, dalam deskripsi ini harus kita tunjukkan sekali lagi, yaitu kesenjangan antara hal yang ideal dan realitas. Karena disitulah pokok masalahnya. Nah, itu harus ada dalam rumusan masalah yang baik. Kemudian hal yang ada kedua adalah mengapa masalah tersebut penting. Tentu saja apa yang kita teliti itu sebaiknya penting dan menarik juga sebenarnya. Nah, penting itu kita kategori indikatornya itu bisa kita sebutkan misalkan berdasarkan siapa ya yang menganggap itu penting. Misalkan kita bagi 3, ada oleh peneliti, ada oleh pengambil kebijakan gitu, atau pemerintah, atau oleh masyarakat awam. Misalkan bagi peneliti suatu masalah disebut penting, itu indikatornya adalah seberapa sering ada penelitian tentang hal tersebut. Misalkan kita berbicara tentang pilkada, sangat banyak dibicarakan oleh para peneliti. Kalau oleh pengambil kebijakan, mengapa misalkan masalah pilkada penting? Ya, itu penting bagi katakanlah partai politik, penting bagi pemerintah, DPR, gitu. Karena mereka menyusun ataupun mereka mengatur penyelenggaraan pilkada ataupun aturan-aturan pilkada ataupun pemilu ya yang ada di Indonesia. Sementara bagi rakyat biasanya yang penting tidaknya satu masalah itu adalah ketika dia bersentuhan langsung pada kehidupan mereka. Misalkan kita melakukan penelitian tentang bansos atau tentang pembangunan infrastruktur, itu kan bersentuhan langsung kepada masyarakat dan itu pentinglah bagi mereka ya. Maka itu kita bisa kategorikan ya dari 3 aktor tersebut, apakah penting menurut peneliti, penting menurut pengambil kebijakan, atau penting menurut masyarakat awam, masyarakat umum. Bisa juga ketiganya. Kemudian yang juga penting dalam rumusan masalah adalah apa kontribusi studi tersebut. Nah, dalam hal ini kita tidak hanya berbicara mengenai masalah ataupun fenomena empirik yang akan kita teliti saja. Karena ini adalah suatu tulisan ilmiah, maka kita harus bisa menempatkan masalah itu dalam perdebatan ilmiah yang sudah terjadi sebelumnya. Kira-kira mereka secara umum gambarannya apa? Dan dari situlah kita bisa menentukan apa kontribusi penelitian kita apa kontribusi dari penelitian kita terhadap satu perdebatan ilmiah tadi. Bahkan kita berbicara tentang bagaimana kemunculan calon tunggal dalam pilkada, kontribusi studinya adalah kita bisa masuk kepada perdebatan tentang misalkan tentang demokratisasi, misalkan tentang konsolidasi demokrasi ya. Karena kan dalam konsolidasi demokrasi itu suatu institusi itu atau suatu negara bisa dikatakan semakin demokratis saat sistemnya itu semakin inklusif bagi banyak orang gitu. Tapi kalau yang muncul calon tunggal dia kan kecenderungannya adalah semakin eksklusif ya. Nah, dalam hal ini kita harus juga sampaikan di rumusan masalah, penelitian yang akan kita lakukan itu akan masuk pada perdebatan teori mana.
Nah, itu untuk rumusan masalah. Selain rumusan masalah, satu bagian yang juga inherent dalam perancangan penelitian atau proposal penelitian adalah pertanyaan penelitian atau research question. Pertanyaan penelitian ini sangat penting karena dia adalah ruh dari keseluruhan penelitian yang akan kita lakukan. Ya, jadi sebuah penelitian pasti mengandung satu pertanyaan. Kemudian penelitian itu juga menghasilkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, semua hal yang ada dalam penelitian itu harus mengacu pada pertanyaan penelitian. Ketika kita menuliskan latar belakang, maka kita mencantumkan narasi tentang mengapa pertanyaan itu muncul, awal asal mulanya mengapa. Nah, ketika kita menuliskan rumusan masalah, di situ kita menjelaskan tentang apa yang melahirkan pertanyaan kita. Ketika kita menuliskan kajian literatur, di situ kita mencoba untuk memetakan kira-kira jawaban-jawaban ilmiah apa saja yang sudah ditemukan orang lain saat menjawab pertanyaan yang mirip atau sama dengan yang kita lakukan. Saat kita menuliskan teori nantinya, teori itu kita arahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Ketika kita menuliskan metode, kita menjelaskan tentang cara kita untuk menjawab pertanyaan. Begitu seterusnya. Di bab 2, bab 3 itu adalah gambaran tentang jawaban kita terhadap pertanyaan penelitian. Jadi itu maksudnya pertanyaan penelitian itu sebagai ruh dari sebuah penelitian. Biasanya supervisor itu atau pembimbing akan melihat pertanyaan penelitian terlebih dahulu ya, sebelum mengevaluasi suatu proposal penelitian. Nah, pertanyaan penelitian yang baik biasanya bersifat analitik dan indikatornya biasanya terlihat dari kata tanya yang digunakan dalam pertanyaan penelitian. Ingat ya, kalau tadi rumusan masalah itu dia berbentuk pernyataan, maka pertanyaan penelitian itu dia berbentuk pertanyaan. Maka ada tanda tanya di belakang kalimat pertanyaan tersebut. Karena dia kalimat pertanyaan ada kata tanya, dan biasanya kata tanya yang baik itu adalah ketika kata tanyanya adalah why atau mengapa, how, bagaimana, to what extent, sejauh apa, ataupun under what conditions, atau dalam kondisi seperti apa. Ya, jadi nggak sekedar pertanyaannya itu kata tanyanya adalah apa, ya, siapa, di mana, kapan. Ya, misalkan kita meneliti pelaksanaan pilkada di suatu daerah. Ya, pertanyaan itu jauh lebih berkualitas ketika kita tanyakan kenapa si calon A menang dalam pilkada. Bukan kita tanyakan siapa yang menang pada pilkada atau kapan pilkada itu dilaksanakan. Jadi yang pertama, yang tadi mengapa kandidat tertentu itu menang, itu pertanyaannya analitik yang membutuhkan teori, membutuhkan data dan bukti untuk menjawabnya. Ya. Tapi kalau hanya kita tanyakan siapa yang menang, itu kan gampang saja, nggak perlu teori, nggak, tinggal cek saja ke KPU atau ke media, langsung bisa ketahuan. Makanya sangat dianjurkan pertanyaan penelitian itu adalah why, how, to what extent, under what conditions, dan yang sejenis itu. Kemudian pertanyaan penelitian itu harus concise atau jelas, ringkas. Kenapa? Karena semakin umum pertanyaan penelitian, maka data yang harus dikumpulkan akan semakin banyak. Jadi nanti ada, kita lihat di bagian terakhir, karakteristik pertanyaan penelitian yang baik. Jadi suatu pertanyaan penelitian itu selain dia harus kata tanyanya itu bagaimana, how, why, dan seterusnya, itu yang lain adalah dia nggak boleh terlalu umum tapi harus khusus atau spesifik, empirik. Ya, kita langsung ke contoh. Jauh lebih baik pertanyaan yang diajukan itu adalah seperti ini. Mengapa kandidat petahana si A kalah pada pilkada di kabupaten atau kota X pada tahun 2020? Nah, ini bercerita tentang pertanyaan penelitian mau meneliti kenapa seorang petahana yang bertarung kembali dalam pilkada kalah di pilkada tertentu. Nah, di sini dia sangat spesifik kan. Jadi data yang akan dikumpulkan juga sangat spesifik, yaitu misalkan dia cukup meneliti tentang pilkada di
tempat petahana itu bertarung lagi dan kalah. Tapi coba dibayangkan, kalau pertanyaan umum seperti kenapa kandidat petahana kalah pada pilkada? Nah, ini pertanyaan yang sangat umum yang ya kalau itu diajukan maka kita harus meneliti semua petahana yang kalah pada pilkada dan itu jumlahnya sangat banyak. Jadi harus kita spesifikkan berdasarkan tempatnya, berdasarkan waktunya, ya, gitu. Karena pertanyaan penelitian itu akan berimplikasi kepada data yang harus kita kumpulkan. Jadi nggak boleh universal, harus dia partikular atau spesifik. Nah, di sini saya cantumkan beberapa contoh pertanyaan penelitian yang baik dengan menggunakan kata tanya why, how tadi ya. Misalkan bagaimana proses penentuan kandidat si A oleh partai B pada pilkada di kabupaten atau kota X pada tahun 2020. Nah, kelihatan ya, di sini sangat spesifik. Siapa yang dicalonkan, kemudian partai apa, kemudian pada pilkada kapan, di mana, ya. Nah, di sini kan langsung kelihatan bahwa nantinya data yang dikumpulkan itu adalah ya diwawancarai si partai B, kenapa dia menentukan si A sebagai kandidat yang mereka usung pada pilkada di kabupaten kota X pada tahun 2020. Kan dia jelas, langsung kelihatan ya apa yang harus diteliti. Nah, pertanyaan penelitian juga bisa seperti ini yang terakhir ya. Dalam kondisi apa dinasti politik dapat eksis pada sebuah daerah di Indonesia? Nah, ini sebenarnya kalimat tanya yang universal kan, yang umum. Nah, kalau kita ajukan pertanyaan ini, maka mau nggak mau kita harus lihat semua dinasti politik yang muncul di daerah dan kita teliti kenapa mereka bisa eksis. Nah, tapi di sini pertanyaan ini kita bisa ajukan, tapi kita tambahkan dengan keterangan di belakangnya, dengan misalkan adalah dengan mengacu pada kasus di kabupaten atau kota X gitu. Jadi kita mau melihat bagaimana kenapa ya dinasti politik itu eksis dalam sebuah daerah. Kan di beberapa daerah Indonesia problemnya adalah ya terjadi dinasti politik, di mana misalkan bupati atau wali kotanya itu adalah dari keluarga yang sama dengan misalkan ada ketua DPRD-nya atau anggota DPRD-nya atau ketua atau pimpinan ormas di daerah tersebut, atau ketika pilkada lagi yang maju adalah masih kerabat dari bupati yang lama. Nah, itu kan disebut sebagai dinasti politik. Dan kenapa itu muncul, dalam kondisi apa? Nah, apakah dalam kondisi lemahnya demokrasi di daerah tersebut atau rendahnya tingkat kesejahteraan di daerah tersebut? Nah, itu kan kemungkinan jawaban yang dari pertanyaan bisa dijawab. Tapi intinya adalah pertanyaan penelitian ini bisa diajukan, ya, tapi kita harus tentu saja menentukan secara spesifik mana daerah yang dijadikan studi kasus. Setidaknya ada 5 karakteristik utama dalam pertanyaan penelitian yang baik, ya, dan nanti plus 1 puzzling. Nah, kita lihat satu persatu. Misalkan 2 yang pertama, interesting dan important. Dia harus menarik dan dia harus penting. Ya, indikator menarik dan penting tadi yang saya sebutkan di awal ya. Misalkan menarik bagi masyarakat awam, atau penting bagi masyarakat awam, atau bagi pengambil kebijakan, atau bagi peneliti, kelompok peneliti. Ketika kita misalkan meneliti tentang satu kebijakan penanganan pandemi, ya ini kan sangat populer, bagi masyarakat itu dibutuhkan, bagi pengambil kebijakan juga itu dibutuhkan sebagai usulan atau solusi bagi mereka untuk menentukan kebijakan yang diambil gitu ya. Dan bagi peneliti juga sekarang lagi banyak dibicarakan, sehingga itu juga penting. Dan dia menarik karena menyangkut kehidupan orang banyak. Kemudian dia short and direct, dia pendek, dia semakin pendek pertanyaan itu maka semakin bagus, dan direct, langsung, tidak ada interpretasi terhadap pertanyaan tersebut. Kalau kita ambil contoh misalkan tadi pertanyaan, mengapa kandidat petahana si A kalah pada pilkada
X tahun 2020. Nah ini kan pendek, kalimat ini kan singkat, tapi dia langsung. Kenapa petahana kalah? Ya, dia langsung, dia jelas. Yaitu short and direct ya, pendek. Kemudian dia yang terakhir yang juga harus diperhatikan adalah doable. Dia harus doable, artinya ini di sini adalah bisa dilakukan. Kita harus pastikan bahwa jawab pertanyaan penelitian yang kita ajukan itu harus bisa kita jawab. Kita nggak boleh menulis pertanyaan penelitian yang sangat ambisius misalkan. Ya, tadi ya kalau misalkan pertanyaannya umum, kenapa dinasti politik muncul di banyak daerah di Indonesia? Nah ini kan sangat banyak, sangat luas wilayah Indonesia kan, sehingga kemungkinan munculnya dinasti politik di banyak daerah itu sangat mungkin ya. Sehingga apakah kita mau meneliti semuanya? Kan enggak, dia enggak bisa dilakukan. Jadi kita harus visible, harus bisa melakukannya. Maka karakteristik kelima itu adalah doable. Harus dipastikan bahwa kita bisa melakukan penelitian. Kita tidak mengajukan penelitian misalkan di negara, katakanlah misalkan di negara Bolivia, bagaimana pelaksanaan pilkada di Bolivia misalkan. Sedangkan kita di Indonesia, itu tidak mungkin kan, tidak doable. Walaupun mungkin dia menarik kalau ada kasus spesifik di sana. Dan yang terakhir yang sering juga dimasukkan sebagai karakteristik pertanyaan penelitian itu adalah dia harus puzzling. Puzzling ini artinya dia semacam puzzle ya, dia semacam satu bagian dalam penelitian yang tidak pernah diteliti orang ataupun mungkin luput diteliti orang. Yang biasanya ini sekali lagi kita dapatkan dari gap saat melakukan kajian. Tapi secara umum karakteristik penelitian yang baik itu jika memenuhi 5 unsur ini dia sudah bisa disebut sebagai pertanyaan penelitian yang baik, yaitu penting, menarik, pendek, langsung, dan bisa dilakukan.